8, saudara. Nah, 8 ini saudara menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia. Nah, makanya di sini ingin saya ajak umat Islam dimanapun berada, waktu keputusan tidak lama lagi. Tanggal 16 April yang akan datang, penyerahan kesimpulan dari masing-masing paslon. Tim hukum masing-masing paslon membuat kesimpulan dari hasil sidang selama ini. Apa kesimpulan mereka? Nah, tanggal 16 itu tidak ada sidang, hanya penyerahan kesimpulan kepada majelis hakim untuk menjadi masukan tambahan sebagai bahan pertimbangan keputusan. Dan insya Allah tanggal 20 atau 21 atau 22 April sudah ada keputusan. Nah, jadi ini masa-masa ujung keputusan ini sangat penting sekali untuk diingatkan kepada umat. Jangan kita cuek, jangan kita tidak peduli, nggak boleh ya Wah. Jadi jangan biarkan suatu kejahatan konstitusi dilanggar, aturan ditabrak, amanat pemilu jurdil kemudian penuh dengan kecurangan, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan akan menjadi presiden buruk untuk di kemudian hari. Nah, jadi kalau ada salah satu calon yang dengan sengaja melakukan kecurangan secara TSN, kita biarkan. Saudara, nanti di kemudian hari curang itu dianggap biasa. Anggap apa curang, itu buktinya curang bisa dilantik juga. Nah, maka itu pengadilan itu penting. Pengadilan itu untuk membuktikan curang apa enggak. Nah, sekarang masyarakat se-Indonesia kan sudah lihat proses pengadilan. Masyarakat se-Indonesia kan sudah lihat bagaimana saksi-saksi memberikan keterangan sudah. Nah, sekarang ini masalahnya sudah terang benderang sudah. Nggak bisa dipungkiri lagi, masyarakat se-Indonesia, saudara, siapapun mereka, yang tua, yang muda, perempuan, laki, besar, kecil, kalau mengikuti persidangan tersebut, terbuka terang benderang di depan mereka apakah ada kecurangan atau tidak dalam Pilpres 2024. Nah, kalau orang awam saja bisa menilai, apa iya 8 hakim MK yang berpendidikan tinggi, yang dikenal sebagai orang pintar, cerdas, arif, bijak, apa iya mereka tidak bisa melihat itu? Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu saya yakin 8 hakim MK ini saudara berdedikasi. Saya yakin mereka tahu apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Dan saya yakin mereka juga punya pertimbangan apa yang akan terjadi ya Pak. Mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang berpengalaman. Hanya saja kita punya kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran apa? Saudara, saat ini dalam waktu 1 dekade 10 tahun terakhir, saudara, etika politik di kita punya negeri sudah hilang. Banyak politisi yang disandera, bahkan pejabat-pejabat negara banyak yang disandera, sehingga para penyandera mengatur dia, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kasusnya kita angkat, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kamu kita tangkap, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti keluargamu kita ganggu, kamu harus begini ya, kalau tidak nanti kamu kita pecat, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti izin-izinmu itu dicabut semua. Ini sedang berlangsung di negeri kita semua, tidak terkecuali para hakim Mahkamah Konstitusi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, kajian politik Islam, kita mencari sebuah solusi dari persoalan politik yang ada di Indonesia. Kita akan menggali isu-isu politik yang relevan dalam pandangan Islam serta memberikan solusi atau minimal inspirasi lah bagi kita semua gitu. Itu kan termasuk rangkaian dari dosa-dosa politik rezim, gitu kan. Dosa-dosa politik rezim yang terus menumpuk gitu kan. Maka kita nggak selesai juga di situ gitu. Kalau ada penghukuman gitu kan, ada tagihan gitu yang harus dilanjutkan gitu. Jadi nggak selesai di pemilu. Jadi apakah nanti dipaksakan
pernyataan penetapan Prabowo dan Gibran presiden selesai? Coba. Apakah selesai dengan kalimat tos takdirna? Gitu kan? Tentu bukan begitu. Kata Umar bin Khattab, kita pindah dari satu takdir ke takdir lain. Gitu. Jadi takdir itu bukan di satu sisi saja. Hayo orang pindah ke takdir lain. Takdir lain adalah perlawanan. Itu takdir juga. Kenapa kita harus terus melawan? Takdir itu sudah takdirnya. Ketika dicurangi, kita melakukan perlawanan. Itu takdir. Gitu. Tarimakeun eta, gitu kan. Nah, sekarang balik. Kalau dia tadi tarimakeun ku rakyat, dan tarimakeun ku penguasa. Gitu. Karena ini takdir. Itu takdir curang itu begini akibatnya. Nah, jadi nggak berhenti di takdir dalam makna penerimaan, gitu ya. Jadi pasrah, tidak lagi berbuat apa-apa, tidak. Kalau menurut saya, dengan dipaksakannya nanti Prabowo dan Gibran sebagai presiden, wakil presiden, kita nggak terima. Gitu. Tinggal kita kembali ke keimanan kita dan jiwa juang kita kan, serta orientasi perjuangan kita apa. Nggak bisa, sampai kapanpun kecurangan itu nggak bisa kita terima. Gitu. Baik tadi konteks keagamaan, seorang muslim nggak boleh mentolerir kezaliman. Gitu. Kezaliman harus dilawan, kezaliman harus diubah. Gitu. Tinggal bentuk perlawanannya yang seperti apa? Nah, gitu. Paling nanti bentuknya kan itu namanya babnya sudah bab strategi, siasah, gitu kan. Dalam ruang perjuangan itu ada begitu. Rasulullah sendiri nggak pakai strategi yang sama. Dirubah oleh Rasulullah dengan strategi. Ketika begitu, wah kalah begitu, nggak kuat kita, pakai strategi baru. Itu soft jadinya. Nabi atur soft sekarang, barisan, maju satu, maju kedua, maju ketiga, maju keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada hamba yang berjuang dengan soft. Dipuji oleh Allah, itu strategi hebat, strategi brilian, begitu Pak. Karena ada kondisi yang berubah, kondisi yang berbeda, ada kreativitas. Itu dalam perjuangan juga harus butuh kreativitas, inovasi, strategi baru. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah, ya Allah, katakanlah Allah yang maha pemilik kekuasaan Allah. Allah beri kekuasaan, Allah cabut kekuasaan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi Jokowi ini yang nyabut bukan rakyat, yang nyabut bukan DPR. Allah yang nyabut kekuasaan itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sekehendak Allah. Gitu. Makanya kita harus tetap mendekat kepada Allah. Gitu kan. Kalau sudah merasa dizalimi, berdoa dong. Karena doa mazlum, doa orang dizalimi dikabul. Mungkin kita belum berdoa, belum maksimal doanya, maka tidak dikabul. Nah kalau itu kita ubah gitu. Jadi karena begitu Allah cabut, Allah muliakan, tu'izu man tasya, siapa yang dikehendaki, tudhillu man tasya, dihinakan siapa yang dikehendaki. Tuh. Jadi urusan kekuasaan itu diberi, dicabut, dimuliakan, dihinakan. Sekarang mungkin sedang diberi tuh Pak Jokowi, gitu kan. Tapi besok dicabut. Mungkin dimuliakan, dimuliakan, dipuji-puji, hebat ini itu, besok dihinakan, gitu. Nah Allah berkehendak bebas. Jadi insya Allah, jadi kata tadi optimismenya apa dasarnya Pak? Kita punya Allah. Ya. Itulah. Kita nggak punya apa-apa nih, nggak ada partai yang mendukung, nggak ada aktivis yang pro, nggak ada support apa-apa, hese melakukan aktivitas juga, tapi kita punya Allah, gitu. La tahzan, gitu kan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan pesimis, Allah bersama kita. Allahu Akbar. Gitu.